Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kristo kang bubukin dari tumpang hujat laknatullah alaihim ikhwan. Ya, kemunculan Kores di malam hari ini artinya ada tari tumpang hujat laknatullah yang minta diratain gitu, dikasih kenyataan yang menyakitkan untuk hujatan yang dia lontarkan kepada Islam. Siapa lagi kalau bukan pendeta Yusuf Manuk Bulu gitu ikhwan, yang mengatakan bahwa Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat. Tuhan Islam itu nggak ada bedanya sama mucikari katanya. Lo, kok jadi ke Islam gitu? Kok jadi ke Islam? Kan Tuhannya lu sendiri yang asalnya korban lalu kemudian menjadi pelaku, kan gitu ya si encus-encus ini. Tapi itu nanti kita bahas di belakang. Kita babar poinnya satu persatu dulu. Pertama soal lu bilang nggak ada bedanya sama mucikari ini ya Pak Pendeta gitu. Lu lupa ya, di bilangan 31 nomor 36 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan Tuhan lu minta bagi 32 perawan khusus buat dia. Itu mucikari bukan? Itu mucikari atau maniak jatuhnya. Jadi ngapain lu ke Islam gitu loh, ketika aib yang lu katakan itu Tuhan lu sendiri yang melakukan. Satu. Terus yang kedua, 2 Samuel 12:11 gitu. Tuhan lu ngehukum Daud dengan menggunakan Absalom untuk ngeprot-prot semua gundiknya Daud. Kurang mucikari apa coba ini cerita? Gua tanya ini gua tanya ini ya, bukan menghujat, ini gua tanya ini. Jangan sakit hati, karena gua tahu kalian itu mental victim. Gampang sakit hati kalau kena counter. Tuh, udah 2 ya. Jadi pertama itu bilangan 3136 terjemahan WIS, 2 Samuel 12 nomor 11. Itu baru mucikari banget gua rasa gitu. Jadi kenapa lu ke Islam? Kenapa lu ke Islam lu bilang begitu? Tanya Tuhan lu sendiri itu kelakuannya. Belum kalau gua kasih sneak peek, gua kasih trivia, gua kasih tambahan gitu kan. Tuhan lu punya istri. Untuk kawan Islam, ini gue kasih tahu, Tuhannya Kristen ada istrinya, Hosea 2 nomor 2 gitu. Nah, yang lucu, istri Tuhannya selingkuh. Lu bayangin, Tuhan punya istri, istrinya selingkuh. Kurang perkasa apa coba ini Tuhan? Itu ya, jadi udah rata itu poin pertama. Selamat datang di kebenaran. Yang kedua, dia bilang ayat-ayat Al-Quran itu cuma memuaskan birahinya si Mamat. Gitu dibilang katanya. Lah, kayak mana? Lu baca kitab lu sendiri wahai pendeta gitu. Yakub bininya 4, 2 budak, lu bayangin. Kalau kita pakai standarnya tritung penghujat, maka ini kelakuannya kurang cabul apa? Kurang birahi apa ini? Lalu yang kedua, Daud ngawinin istrinya orang. Anaknya jadi anak kesayangan Tuhan. Kurang birahi apa ini cerita? 2 ya. Lalu yang ketiga ada Salomo. Bini 700, gundik 300. Terus yang dibilang Nabi Islam yang birahian gitu. Apalah ini tritung-tritung ini? Belum ya udah gitu kan? Birahi nyari pelacur, nyari apalah itu ya. Lalu ketemu sama Tamar menantunya diprot-prot juga di pinggir jalan itu. Kok malah Islam yang dibilang birahian, nabinya astagfirullah pendeta. Jadinya gua bongkar-bongkar kan. Jadinya kena tuayan dari apa yang lu taburkan dari perkataan 2 ini. Wah, beautiful memang Kores kalau udah counter. Belum nanti encus gitu. Di dunia dia nggak laku, nanti di sorga dia akan menjadi objek fantasi atau objek perkawinan dari seluruh ciptaannya. Perkawinan sama Tuhan. Coba di sorga Islam nggak ada kayak gitu, ngawinin Tuhannya sendiri rame-rame. Waduh. Terus gua mau dibilang menghujat di sini. Selamat datang di kebenaran. Ini tuayan yang lu tabur. Salah. Iya bener. Ini tuayan yang lu tabur gitu ketika lu mencoba menghujat Islam. Biblos lu yang akan menjawab semua hujatan lu. Biblos lu yang akan mengiyakan semua hujatan lu gitu. Terus yang terakhir nih Mabre, jangan terguncang. Meniduri anak kecil pun didukung. Lu ngomongin Bathsheba yang melahirkan Salomo itu umur 6 tahun. Ketika Bathsheba 6 tahun dia melahirkan Salomo dalam keimanan Yahudi. Lu ngomongin Ribkah yang kawin sama Ishak di umur ketika Ribkah 3 tahun dalam keimanan Yahudi. Atau lu ngomongin encus gitu, yang kata J. Morgan bahwa Roh Kudus itu benar-benar meniduri Maria sehingga lahirlah ini Tuhan dari vagina. Biar selamat datang di kebenaran, jangan sakit hati bre.
Oh, untuk soal anak kecil pun didukung meniduri pedo-pedo kayak gitu kan ya. Dalam komentari Matius 1:18 dari Revised English Version juga dikatakan bahwa Tuhan itu menghamili Maria, menghamili, nggak rohani, nggak badani, dibilang menghamili, impregnated gitu kan. Nah, ini kalau kita ukur, Tuhan lu umurnya tak terhingga, menghamili anak umur 14 atau 12 tahun kayak begitu gitu. Sekarang lu bilang Islam yang pedo. Sekarang lu bilang Islam yang meniduri anak kecil. Tuhan lu apa kabar? Jadi urusin dulu iman lu, baru ke iman gua gitu. Ya, supaya lu tahu bahwa semua hujatan lu itu ternyata yang dilakukan oleh iman-iman lu sendiri. Jadi lu nggak usah ngefitnah Islam, karena semua hujatan lu dilakukan oleh Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gua mengasihi lu. Dan inilah yang lu tuai ketika lu menabur. Pamit dulu ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inilah Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang tidak benar, halal darahnya, halal darahnya. Nah, itu Tuhan yang tidak benar ya. Itu Satan ya. Atau simbolis. Orang Jepang bilang itu simbolis ya. Kenapa? Karena dari slogannya saja halal duronya, halal duronya. Nah, itu berarti Tuhannya bengi. Nah, itu yang dia bawakan tentang hadis Rasulullah, teman-teman. Pernah dengar masalah 3 golongan yang halal darahnya? Di mana hadis itu sifatnya umum. Mana? Yang halal darahnya adalah orang kafir. Yang kedua orang murtad. Yang ketiga adalah pelaku zina muhsan. Ini kan umum. Arti umum bagaimana? Hadis yang menceritakan klasifikasinya yang mana saja. Untuk mengkhususkan hukumnya butuh hadis selanjutnya. Karena Rasulullah kan, hadis itu omongan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah pada satu waktu membicarakan sesuatu yang umum tanpa di kemudian hari Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Misalnya kita dalam kehidupan saja, ya, kita ngomong, aku beli sayur. Teman kita mendengarkan, ngomong, si Daman beli sayur. Tidak mungkin teman kita itu menebak sayur apa yang kita beli, kecuali suatu saat kita jelaskan, aku kemarin beli sayur kol, baru dia mewartakan, oh ternyata yang diberi kol. Begitu juga seperti Rasulullah menjelaskan hadis-hadis yang sifatnya itu klasifikasi saja. Halal darahnya 3 golongan dalam hadis Al-Arba'in. Ada golongan pertama adalah golongan kafir. Nah, golongan kafir yang seperti apa? Di mana kita dapati dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sendiri yang mengklasifikasikan kafir. Kafir ada 2, ada dhimmi, ada harbi. Oke? Ada dhimmi, ada harbi. Kafir dhimmi yang wajib dilindungi oleh umat Islam, keselamatan nyawanya, hartanya, dan apapun tentang dirinya. Wajib loh, wajib dilindungi. Yang halal darahnya apa? Harbi. Apa itu harbi? Kafir yang berpotensi menyerang dan mencelakakan umat Islam. Kan nggak mungkin umat Islam diam aja. Makanya halal darahnya. Karena saya takutkan teman-teman, banyak juga Islam-Islam radikal ketika tidak paham akan hadis-hadis yang seperti ini, jadilah radikal. Dan ini Anda nggak mau antum demikian. Makanya saya wajib mewartakan ini. Saya tidak mau antum juga ikutan radikal. Halal darahnya, kita juga halal darahnya. Padahal Rasulullah tidak memerintahkan itu. Yang ada, kita seakan-akan menginjak citra Rasulullah. Menginjak citra Islam. Kita yang tidak paham apa-apa halal darah, hingga kemudian Islamnya yang jadi korban. Sebagai agama yang tak lagi rahmatan lil alamin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Antum penting tahu ini. Dan hadis ayat yang paling sering mereka bawakan dan kaum-kaum munafikin, ya, misalnya kayak Kumailah Hakimah, Ade Armando yang memfitnah Islam ajaran perang, na'udzubillah, karena kebodohan mereka. Maka saya harap antum-antum yang menyimak bukanlah orang bodoh, insyaallah, hingga antum bisa disusupkan pemikiran-pemikiran radikal. Na'udzubillah, Islam tidak radikal. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qatilu. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka itu. Udah? Kalau dalam arti ataupun dalam translate, ini difitnah oleh orang kafir.
Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Nah, di mana ini yang ada di dalam otak-otak orang kafir yang tolol itu apa? Bahwa ini sepihak, bahwa Islam kalau ada kafir di sekitaran rumahnya, ambil pedang, ambil parang, potong kepalanya. Nauzubillah, bukan demikian. Nauzubillah, bukan demikian. Perhatikan, dari mana kita tahu Bang Damar? Nih. Al-qatilu. Di sini ada alif. Antum tahu alif itu alif apa? Dalam bahasa Arab, kalau ditulis dengan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Ini namanya alif musyarakah baina isnain. Apa itu? Apabila terjadi dua belah pihak. Dalam bahasa kita disebut dengan kata-kata saling. Saya makan dengan saya saling makan, ini beda maknanya. Saya makan sendiri. Kalau saya saling makan berarti ada orang lain yang ikutan makan berdua dengan saya. Kalau makan dalam bahasa Arab ditulis dengan kata-kata akala. Kalau saling makan, akala yuakilu muakalatan wa italan, ya gitulah. Ya? Begitu juga dengan wazan qatilu. Nah, ini memberi paham bahwa apabila mereka menyerangmu, maka serang balik karena sifatnya saling. Karena ada alif musyarakah baina isnain di sini. Kan ayat Al-Qur'an bebas. Ya ayyuhallazina amanu qatilu, pakai tasydid kan bisa. Ataupun ya ayyuhallazina aminu iqtalu, bisa. Tapi kenapa ditulis dengan qatilu? Menunjukkan kita perlu mencari tahu maksudnya. Ternyata itu adalah alif musyarakah baina isnain. Memberi paham apabila mereka menyerangmu, maka serang balik. Itu. Kalau si kafir laknatillah ini, mereka tidak perlu paham ini dan nggak mau paham. Makanya mereka paling cocok menjadi santapan neraka jahanam. Ketik amin bareng-bareng. Ya, yang masih dalam kubur. Benar, berarti Yesus hidup. Benar nggak? Ya benar. Nah, mana dia kalau hidup? Lah, memangnya kamu punya ilmu maha kuasa, kamu bisa ke langit ketujuh, bisa ke langit, terbang ke langit, bisa Berarti kamu. mati. Lah, orang yang jasadnya naik ke surga kok. Apa yang Mana mati? hidupnya mana? Pembuktian. Kecuali, Contohnya. kecuali, sabar perhatikan. dulu. Perhatikan dulu. Sabar Zaman dulu. hidup atau abang hidup, buktinya ini. Sabar dulu, gini loh. Gini Tunggu. loh. Yesusmu bisa gini nggak? Kalau orang yang udah mati, Dengar. itu berarti- Yesusmu bisa gini nggak? Berarti kalau mati. kalau orang Yesus yang mati, itu Iya, orang yang mati itu di dalam kubur, iya, gitu loh. itu Kalau Yesus sudah tidak di dalam mati, kubur, berarti. kalau tidak berada di dalam kubur, berarti dia tuh masih hidup. Bisa gitu jadi loh. mayatnya dicolong, nggak Bodoh sekali dikuburin. kamu. Bisa jadi Nah, mayatnya di mana? Coba dicolong, dalil. Mana nggak mana dikuburin. mana dalilnya? Mana Nggak usah mana pakai dalilnya? dalil. Pembuktian seseorang hidup kasih lupa, hidup. Asumsi lagi. Ya udah, berarti ditanya Yesusmu dalil. mati. Mana Menunjukkan dalil? Mana sesuatu yang dalilnya? hidup Mayatnya tapi nggak ada dicuri. pembuktian. Bagaimana Mana menunjukkan dalilnya? sesuatu? Mana dalilnya? Coba lu Mayatnya kasih nampak dicuri. hidupnya, nggak akan pernah bisa. Mana dalilnya mayatnya dicuri? Mana dalilnya? Lah, kata kamu mayatnya dicuri. Mana dalilnya? Coba mana? Mana? Ayo tunjukin. Yesus Tunjukin. hidup kan? Yesus hidup kan? Nggak, Yesus hidup kan? Membuktikan Yesus hidup itu gimana caranya coba? Ini ternyata Ya, kamu Yesus udah hidup, punya kan? ilmu. Duh, daman. Iya, kau kan ilmu kamu. berilmu. Iya, aku beriman kepada Kamu Yesus punya yang hidup. ilmu. Dengar dulu. Aku beriman kepada Yesus yang hidup. Kasih nampak hidupnya. Gak punya ilmu deh, gak punya ilmu deh. Ditanya pakai dalil dia Tahu gak nggak tahu. tolong kamu sampai Dalil. mana? Kamu membuktikan Yesus hidup. Kamu ini mencoba Nggak ada dalil. membuktikan Yesus Katanya- hidup, tapi katanya Yesus tidak ada. jelas aja gitu. dicuri. Gimana ceritanya dia membuktikan Yesusnya hidup, tapi pembuktiannya nggak ada? Bisa nggak Yesus kamu tarik nafas gini? Bisa nggak? Nggak bisa. Mana? Tunjukin. Bilang Nabi Muhammad mati, setuju karena manusia biasa. Yesus yang bukan manusia biasa, mana buktinya? Gimana cara buktiinnya? Hah? Bisa nggak Yesusmu kayak saya gini? Mana? Tunjukin. Ayo tunjukin bang. Saya on cam ya. Ini Yesus bang. Tuh dia senyum. Oke Yesus, coba garuk-garuk kepala. Dia garuk-garuk kepala. Oke Yesus, coba senyum dulu. Sapa penonton. Sapa dia. Halo abang. Ah hidup. Ah ini hidup. Udah. Jangan jual sesuatu yang nggak laku. Apa sesuatu yang nggak laku? Menjual Yesus hidup. Tapi yang lu jual hanya sekedar tulisan yang menuliskan dia hidup. Nggak bisa. Kan kami setuju nih. Ya, kami setuju ya mengimani Yesus yang hidup.
Ya, Nabi Muhammad yang mati nggak boleh diimani karena mati. Oke, Yesus hidup, gimana cara pahaminya kalau dia hidup? Ayo, kasih tahu. Ya, membuktikannya bukan ini ada ayat, Bang. Ya, dia hidup. Lah, tinggal tulis aja. Kucing gua yang udah mati sekarang dia telah hidup, tinggal tulis. Tapi pembuktian dia hidup, dia bisa gini nggak? Nah, ini baru hidup. Ya. Jadi bukan bawa sesuatu dagangan yang nggak laku gitu. Nggak usah ke Islam deh, nggak usah ke Islam deh. Lu jual itu ke Hindu, lu datang ke Hindu, Yesus kami hidup, mending kamu sembah Yesus. Ya, apa orang Hindunya? Hah? Yesus hidup? Mana? Ayo kami pengen ketemu, ayo makan bareng, ayo ngerokok bareng gitu. Ayo minum kopi bareng, itu baru namanya hidup. Kalau nggak seperti ini, berarti nggak hidup. Gimana membuktikan hidup seperti ini? Nah, Assalamualaikum, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu mati, setuju enggak? Setuju. Setuju. Anda basyarun mislukum. Iya. Saya ini manusia seperti kalian. Tapi ada orang yang bilang Yesusnya hidup. Berarti syarat hidup apa? Hashimoto. Harus ada sekarang, eksistensinya mana? Harus ada. Napas dia sekarang kan paling kurang kan? Turun ke Bani Israel mudah. Masa turun ke Bani kita? Oke? Membuktikan hidup dengan tulisan pernah hidup. Nah, ini nggak nyambung ini. Oi. Memalukan sekali Islam gak ada dalilnya. Ketawa dia. Kenapa mengikut Markus 3 nomor 21 ketawa? Kenapa? Memalukan sekali gak ada dalilnya. Kenapa mengikut Markus 3 nomor 21? Kenapa? Islam. Ketawa. Ciri khas Islamnya. Ini kan ciri Coba khas kalau Islam. Yesus ada sekarang, coba suruh masuk koma coba. Ini kan ciri khas Islamnya ini. Ciri khas Islam ini dia. Ciri khas Islamnya ini dia. Ditanya mana dalilnya, nggak ada. Kesian kau Daman, kau bikin malu agama kau. Makanya jangan ikuti Nggak bikin malu. manusia yang masih mati dikubur gitu loh. Iya, Tuhan ke Nabi masih mati dikubur. Ya gini Daman. Berarti gini, konsekuensi logisnya jangan ngikutin Bunda Maria. Udah malu Maria kalian, tuh ngomong udah sama malu Katolik kalian. Maria Udah sampai detik malu. ini dia mati. Udah malu. Mati. Jadi ngomongin ke Katolik, jangan ngomong ke Islam. Si Daman Coba ngomong. tunjukin. Mana Berarti kamu ngomong mayatnya ke Katolik, dicuri? jangan pernah ngikutin orang yang pernah mati. Jangan ngikutin orang yang nggak sudah usah mati. malu. Bunda Nggak usah Maria sampai malu detik kalian. ini tuh nggak ada. Enggak usah malu kalian. Enggak Kenapa? usah malu, ujung-ujung Moderator nggak di diturunkan. Ujung-ujung diturunkan. Iya, jadi sebenarnya dia itu ngasih gambaran ke teman-teman Katolik supaya jangan ngikutin Bunda Maria. Karena dia bilang apa? Jangan ngikutin orang yang sudah mati. Nah, itu ntar ada doa rosario, yang lain-lain gitu kan Katolik. Bunda Maria sampai detik ini gimana ya? Kan belum hidup juga. Enggak, masih enggak nyambung. Jadi ibaratnya gini ya cuma tuh. Mereka tuh nggak ngerti ditipu sama tulisan hidup. Kan lucu, ditipu sama tulisan hidup itu lucu. Karena membuktikan sesuatu yang hidup bukan karena ada tulisan hidup. Setuju atau tidak? Setuju. Mereka tipu nih. Yesus kita maha hidup. Kita sembah dia. Mana sekarang? Coba tunjukin sekarang. Suruh masuk koma. Saya bisa bilang Donald Trump hidup dia bukti masih ada sekarang, masih bolak-balik di TV. Iya. Coba duet Ustadz Aman sama Bang Jibril, seru kali. Wah, ada kores lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, ayo gece. Gece apa Gece? Itu apa? Grup call. Yo, Ngapain? Cerita apa lagi? Gua berputar koma. tadi gua mau bikin VT-nya Yusuf Manuk Bulu, mau gua bantai-bantai, itu seru banget anjir. Cuman ntar lah. Ntar mau GC kapan? Sekarang katanya. Di sejam lagi lah, baru buka koma. Oh alah. Bahas apa nih? Bahas bantai oten aja, nggak ada bahas apa-apa. Oh. Ini.
Kasih kores tuh, kasih kores. Makan kores. Kita gini Tunggu dulu. Gak ada dalil, bikin malu-malu Tunggu, aja tunggu, tunggu. kalian Islam. Aduh, mengikuti Nabi yang mesti. sabar dulu, santai dulu. Naik kok tiba-tiba ini Salah akun. botak dia. Santai dulu. Nah, biarin aja dia ngomong. Ya, ngomong. Allah itu sendiri enggak pernah menampakkan wujudnya kepada Nabi gitu, kepada Muhammad itu enggak pernah. Dalilnya enggak ada sama sekali gitu loh. Kalau dia memang utusan Allah itu sendiri, pasti Allah itu pernah bertemu dia, tapi enggak ada gitu dalilnya. Kalian tuh malu gitu loh, malu kalian. Lalu aja Tuhan lu ketemu sama Yesus harus dipapah penulis. Ya kok hilang? Siapa yang nurunin tuh? Ada yang nurunin nggak? Jangan diturunin. Jangan turunin. Mana nih? Ada yang nurunin nggak kan? Tuhan lu aja ketemu sama siapa? Sama Tuhannya ketemu sama Tuhannya aja harus dipapah penulis. Hilang deh. Kenapa dia hilang? Nggak tahu. Kenapa jaringannya? Dikik sama Tuhan karena bikin malu. Tuh ada dia ternyata. Mau Jangan kabur weh. Gimana sih? Baru mulai. Aku diturunkan Islam takut. Oh diturunkan, jangan. Diturunkan gimana? Roh Kudus lu nggak bisa naikin lu terus gitu. Katanya jago bermujizat, bisa bangkitin orang mati. Naikin lagi ke komal nggak bisa. Jangan diturunin dong. Siapa yang nurunin nih? Jangan diturunin. Apa nurunin? Siapa sih nurunin? Gak tahu, biar aja, jangan dihitung, biarin aja. Makanannya kores ini, biarin aja. Islam, aku diturunkan Islam. Diturunkan Islam. Kristen bikin rumah ibadah susah. Oh hilang lagi. Ini dia turun sendiri nih. Ini nggak ada yang nurunin. Oh tak kira Korintus lu ya, lu bohong-bohong lu Ini kayak serius encus nih, lu. nggak ada. Bohong-bohong kayak encus nih. Parah ini. Siapa lagi? Siapa ini? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah, kok diturunin itu si monyet yang satu itu sama saya aja naikkan dia. Enggak, dia takia Korintus dia kayak encus, bohong-bohong dia. Bohong, dia turun sendiri, dia nanti Iya dia mau turunin, menyerahkan gitu. nyawa tapi kabur-kaburan dia kayak encus. Ngapain lu turun nama? Lu takut? Takia Korintus lu kayak encus lu. Ngomong menyerahkan nyawa taunya kabur-kaburan. Kayak encus lu. Masih dikubur. Yang Ah, kayak encus. Yang mati diracun. Encus surganya anyut, encus. Encus surganya anyut. Encus surganya anyut, encus. Katanya di sorga kok surganya anyut. Dia diracun. Encus anyut, surganya anyut, encus. Mati diracun. Encus, surganya anyut. Korban di sodomi, encus. Mati diracun. Encus anjing matinya di sodomi, kasihan. Pantatnya berdarah. Encus pantatnya berdarah. Tuhan kok pantatnya berdarah. Tuhan kok bisa pantatnya berdarah? Gimana itu ceritanya nih Tuhan pantatnya berdarah? Rektumnya rusak, rektum rusak anjing, kasihan banget anjing, nggak ada harga dirinya. Tuhan lu di Indonesia nggak ada harga dirinya anjing, dijual-jual 65.000. Tuhan lu nggak ada di harga dirinya. Tuhan lu nggak ada harga dirinya. Encus korbannya berdarah, encus pantatnya berkorban. Salah. Encus korbannya berpantat. Encus korbannya dipakai. Oh korban mulu sih. Encus pantatnya disodomi, pantatnya disodomi, encus pantatnya disodomi. Kasihan, pantatnya disodomi. Gua ada datanya, nggak bisa dibantah, nggak bisa dilapor polisi karena ada datanya. Pantatnya disodomi, encus pantatnya disodomi, nggak ada harga dirinya. Ini Tuhan nggak ada harga dirinya di bulan Ramadan. Terus dibubukin oleh Kores. Oi, aduh. Pada kemana? Enggak, udah kena naikin lagi. Jadi kalau udah kena turunin dulu. Penyepong encus. Belum puas gua ngata-ngatain Tuhan lu, main turun aja. Lanjut. Encus disodomi oleh tentara. Dia merasakan penis Yunani. Masuk dari pantat, peju keluar dari mulut. Inilah encus. Encus disodomi. Tuhan lu korban pelecehan seksual.
Tuhan tuh korban pelecehan seksual, diprot-prot dari belakang oleh tentara Roma. Ini Tuhan gak ada harga dirinya. Laki-laki yang diambil ke pekerjaannya lewat dubur. Markus 3:21, Tuhan gila diperkosa tentara. Markus 3:21, Tuhan gila diperkosa tentara. Anjir, rimanya bagus banget emang Kores kalau ngata-ngatain. Apa mau marah nggak bisa lo nangkap gua lu bego. Tuhan lu disodomi, bre. Tuhan lu itu disodomi Tuhan lu disodomi. Pakai loudspeaker dong supaya tetangga lu denger dong. Coba pakai loudspeaker dulu. Tuhan encus disodomi. Allah Bapa menikmati. Tuhan encus disodomi. Tuhan encus disodomi. Sakit. Tidak. Oh, ciptakanku. Aku tidak sadar kalau menciptakan kelamin ciptaanku ini besar-besar. Aku tidak masuk. Sakit. Anjir, desahan dari sorga keluar melalui mulutnya encus. Sakit. Tuhanku korban pelecehan seksual.